Mbak selama ini lihat penampakan enggak? Pernah ngelihat penampakan? Kuntilanak. Terus? Tapi kecil. Oh, imut dong. لا يسوسها النظر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وضرع وبرق ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Aji Barang, Purwokerto. Kita mau menemui salah satu narasumber kita. Beliau saudari kita yang katanya diganggu sihir sejak SMA. Sampai katanya sampai ini apa? Manjat genteng. Kita mau lihat, ini sudah dijemput sama keluarganya. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan untuk proses ruqyah narasumber kita pada hari ini di segmen MFO Menyapa Rumah. Ya, jadi untuk ruqyah syariah kita udah belum? Udah Rol? Ya, jadi untuk praktek ruqyah syariah kita usahakan serapat mungkin untuk pakaian. Jadi bagi siapapun muslimah yang hendak menjalani ruqyah syariah ya harus rapat ini supaya lebih mudah, ya Allah berikan taufik dan kemudahan dan kelancaran. Kemudian kita mau tanya-tanya sebentar nih sama Mbak Ogis nih. Berarti apa sekarang itu seringnya kejang? Kejang. Pusing Gelenjang. ya, oke. Pusingnya. Turun sholat susah, Ustaz. Nah tadi apa waktu pagi-pagi? Posisi lagi tidur, Ustaz. Terus kejang? Iya, jam 4:30. Perasaan saya itu tidur gitu loh, nggak ada keluhan sakit kayak gitu, nggak ada. Terus tahu-tahu nggak dengar suara apa-apa kan, terus dengar suara mama itu kayak jauh banget suaranya. Istighfar Gis, istighfar kayak gitu, jauh banget suaranya. Pernah kan 2 kali, berarti 2 kali kejang seperti itu. Yang pertama lagi duduk. Nah, lagi beresin dagangan bakso aci kan. Terus tiba-tiba pingsan. Nah, itu pertama kali benar-benar kayak udah apa ya? Perasaan Ogis tuh kayak udah mati kayak gitu, kayak udah nggak ada kayak gitu. Kita langsung ruqyah aja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وضرع وبرق ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم
أعوذ بالله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرى ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء الصدور وهدى ورحمة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 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 وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين Ngomong apa sih? Hah? Kenapa ganggu Mbak Ogis? Ya? Aku gak nyakitin loh. Iya bener, aku gak mau nyakitin kamu. Kamu siapa? Hah? Ya jangan nangis, jangan takut. Siapa kamu? Hah? Maksudnya apa kok ganggu Mbak Ogis? Hah? Kenapa ganggu dia? Ini walaupun kita belum lihat lidahnya, saya yakin Mbak ada kelemahan di ginjalnya. Itu yang jadikan dia sini juga sering lemah dan diganggu sama mereka. Tapi selain itu, ini mungkin saya bicara empat mata sama Mbak Ogi saja. Ini ada hal yang dia nggak bisa ungkapkan ke banyak orang. Ogis, Mbak Ogis, Mbak, duduk sini. Pusing ya? Boleh saya lihat matanya nggak, Mbak? Melotot aja. Coba sini lihat ini, lihat sarung tangan saya. Maaf, lihat sini. Melotot. Mbak. Duduk sini. Itu saya lihat dari tangan sama di mata Mbak. Emang ada masalah apa selama ini?
Dan Mbak punya trauma yang selama ini mungkin Mbak nggak ceritakan ke siapapun. Gimana ya? Ya pernah kecewa sama suami. Pernah kecewa sama suami. Ya kayak gitu. Jadi karena banyaknya beban pikiran dan mungkin kekecewaan yang lama, ya makanya saya tanya, pola komunikasi di keluarga yang kurang sehat itu bisa menjadikan setan dan jin fasik itu ikut andil di situ. Tidak dipungkiri, banyak dalil-dalil tentang hal ini juga. Ya, yang ngompori supaya keluarga itu saling pecah belah. Terus Nanti lingkup besarnya ya antar suku, antar bangsa. terus ada dari keluarga, bukan keluarga sih, kayak selalunya tuh bikin masalah sama saya. Saya nggak pernah bikin, saya kan nggak pernah, orangnya nggak pernah yang nggak suka yang nyindir kayak gitu. Kalau nggak suka mending ngomong langsung kan sama orangnya. Itu disindir terus, saya bikin status apa sana ada sangkut paut kayak nyambung kayak gitu loh. Tapi saya tekan ya, nggak pernah orangnya tuh nggak pernah WA sama saya, biarin lah. Kadang saya curhat sama suami. Waktu saya udah nikah kayak gimana kayak gitu loh, kayak apa salah, posisi saya itu apa salah, bikin status nggak buat dia salah, bikin status ulang tahun salah kayak gitu. Selalu nih ada kata-kata yang nyindir kayak gitu. Oke, itu berarti kan masalah baru-baru ini ya. Kita beres yang lama dulu nih. Dari dulu Mbak sering curhat sama Bapak Ibu enggak? Jarang banget ya. Nyaman enggak kalau curhat sama Bapak Ibu? Nyaman gak nyaman ya sebenarnya. Sekarang kuncinya ada di Mbak supaya tidak terseret kesadaran Mbak untuk terus masuk ke alam jin. Yang harus dibenarkan struktur kejiwaan dan kesadarannya ya Mbak sendiri kan. Jadi nantinya nggak bergantung kepada siapapun. Mbak bisa dengan izin Allah Ta'ala ya minta langsung penyembuhan dan perlindungan pada Allah. Nah, dan bisa mengobati diri sendiri dengan Al-Quran, dengan doa-doa, dan tentunya husnuzon sama Allah. Husnuzon ya, kita baik sangka terhadap takdir-takdirnya Allah, menyikapi segala hal yang ada di dalam kehidupan ini ya dengan bijak dan selalu lihat sisi positifnya ya. Dan butuh latihan memang dengan bawaan karakter Mbak yang memang pemikir dan ngengken apa-apanya. Nah, ngangkat tuh apa? Menahan, nggak mudah cerita ke orang lain. Nah, ini memang butuh dilatih sekali. Harus ada alternatifnya, harus ada satu orang yang bisa dijadikan tempat curhat sama Mbak. Siapapun itu. Bapak, Ibu, kakak, punya kakak? Punya. Ya, atau adik, atau mungkin sahabatnya, sahabat yang tentu wanita ya, jangan yang laki-laki. Sahabat wanitanya. Hanya untuk gendu-gendu rasa. Mbak butuh membuang sampah di dalam jiwa supaya nantinya nggak terakumulasi jadi penyakit. Ini kan sudah nyerang ke ginjal, iya, paru-paru juga pastinya kan dibikin lemah. Rusak sih nggak dibikin lemah fungsinya kalau sedih terus-menerus. Limpahnya juga demikian. Jadi kita cek. Utamanya sekali yang bikin Mbak itu akhirnya sering kejang-kejang akhir-akhir ini dan sering mendengar ibu kalau lagi mau bangunin suaranya jadi jauh banget. Itu akibatnya dari sini, dari ginjal Mbak. Nanti kalau itu diperbaiki, insya Allah nggak akan ada lagi itu kejang-kejang, nggak akan ada lagi itu jin yang menggiring Mbak untuk masuk dan menjauh dari kesadaran di alam ini, alam nyata yang kita lihat ini. Kayak ibu di sholat guys, sebenarnya kepengen banget ya, tapi kok kayak rasanya kayak entar kayak gitu loh. Ya, Mbak apa selama ini ngerasa nggak dipahami orang-orang? Nggak dipahami. Mbak pengen dimengerti, tapi orang yang Mbak harapkan dia bisa mengerti itu nggak bisa. Mbak juga nantinya harus bisa mengoreksi diri. Pastinya kejadian yang ada di sekitaran kita nggak selamanya
objek itu yang salah. Kita pun pasti ada salahnya. Kenapa kok ada reaksi seperti itu? Ya. Nah, ini makanya harus luas lagi ya kita dalam menilai dan memandang sesuatu. Kita tidak perlu ngurusi jinnya. Memang kita tahu jin udah lama, bahkan sampai bikin Mbak naik ke waktu itu kemana? Ke Genteng ya, nggak sadar waktu itu. Waktu zaman sekolah. Ya. Iya. Dan ini bukan sihir nih, bukan sihir sama sekali. Ini udah lama. Dan memang kalau dari tanda-tanda yang ada di tangan, ya mengarah kepada jin nasab turun-temurun. Itulah dari bapak ada, dari pihak terahnya ibu juga ada, sama-sama. Akhirnya itu yang kadang-kadang bikin cekcok satu sama lain. Faktanya demikian yang kita lihat. Kalau berkenan nanti semua kita ruqyah. Sekalian saya ruqyah sama bapak sama ibu. Berkenan ibu, bapak? Monggo di bawah aja sini. Tapi, saya. Punya riwayat hipertensi nggak apa-apa? Nggak, masa nggak ada urusan itu. Oh, iya. Kita kan cuma doakan, nggak pakai obat apapun. Nun sewu banget, saya harus menggali informasi ini bukan untuk ikut campur masalah privasi keluarga. Cuma memang kita lihat dari tadi si setan ini memang dia selalu bersembunyi di benteng apa ya, jiwa manusia yang lemah. Biasanya yang sudah-sudah, kasus-kasus ibu-ibu muda, anak-anak gadis yang masih belia sekali, ketika diganggu jin dan lama nggak sembuh-sembuh, pasti ada akar permasalahan yang belum diungkap, belum juga selesai. Nah, nun sewu seringnya memang terjadi karena masalah antara anak dan dengan orang tua. Belum lagi sekarang ketambahan sama suami. Jadi mohon maaf ya memang sekarang saat penyelesaiannya selain kita ruqyah, mungkin ibu sama bapak tadi sudah mireng ya itu yang jadi masalah Mbak Okis. Saya tetap sampaikan ke Mbak Okis, sungkem ke bapak ibu. Walaupun Mbak Okis menganggap bapak dan ibu mungkin yang salah, tetap minta maaf dan maafkan bapak ibu, karena jasa dan kebaikan bapak ibu pasti jauh-jauh lebih baik daripada kesalahan dan kekeliruannya. Namanya manusia, nggak mungkin ada yang sempurna ya. Sekarang sungkem sama bapak, sungkem sama ibu, nanti baru kita ruqyah semua. Mungkin lu ngampura dia, Pak. Muka kesalah mari Bapak. Dicium gitu Pak. Dipeluk yang lama. Pelong enggak? Udah pelong satu. Mending. Ya satu lagi belum. Kalau masnya sudah pulang nanti. Kalau kita masih di sini ya, kalau enggak nanti sendiri aja. Ya. Oh, saya ruqyah semua. Gandengan tangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرج واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Pun Pak. Nggih sampun. Wokis gimana setelah tadi rukyah Bapak Ibu? Iya, kepengen tahu itu ya. Soalnya kasihan juga lihat bapak kayak gitu. Yang tadi sehat kayak gitu, kenapa tiba-tiba lemah kayak gitu loh. Ya sudah, ikhlas kan. Itu keputusan Allah. Kita ikhtiarkan yang terbaik secara syar'i. Ya, selebihnya Allah yang ya menjalankan apa yang jadi kebijaksanaannya. Lanjut ya. Sini Mbak, oke di bawah ambil duduk aja. Saya mohon maaf di atas ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Udah bagus. Nih dah. Sip. Ini agak pegel sakit. Nggak apa-apa. Tuh kan. Jangan reaktif, jangan anggap semua yang dirasa itu jin. Nanti kalau kayak gitu terus, nggak sembuh-sembuh. Saya datang sembuh, pergi nanti keluar dari sini kayak gitu lagi. Tapi kayak masih ada ganjel itu yang enggak, itu maksudnya sebel sama Ogis itu karena apa kayak gitu loh. Jangan jadikan remote hidup Mbak dipegang orang lain. Kita pun nggak bisa ngontrol orang dengan remote persepsi kita. Kita kepengennya orang itu baik sama kita, kan nggak bisa kita seperti itu. Jadi ya udah cuek aja, selagi Mbak bener baik. Ya kalau dia mau nggak seneng, mau jahatin, ya udah terserah. Lah ini kan Mbak bukan raja dunia ini. Mbak bukan kepengen dirajain, bukan kepengen Nggak. Ini kita harus setel persepsi Mbak. Ini yang bahaya Mbak. Ini yang bikin Mbak selalu kayak gini terus. Padahal ditangani dari berapa tahun yang lalu.
Kok masih gangguannya sama-sama terus, sekarang malah lebih parah? Itu harusnya koreksi diri. Jangan reaktif, nunjuk orang. Coba koreksi, ngaca, apa sih kiranya yang jadi masalahku ini? Kalau misalnya itu dibilangnya Mbak itu adalah suatu masalah, bawa santai aja, wak. Bener ya Mbak? Udah selesai masalah, dia pasti cair sama Mbak. Kalau Mbak malah marah, dianya juga nanti makin anti. Nanti ada orang lain lagi yang sama serupa, pasti akan kayak gini keadaannya. Sampai kapanpun hidup kita pasti akan ada, akan ada gesekan-gesekan. Terus kapan mari nek? Sementara Mbak sudah punya anak, mau melas anaknya? Iya. Ini kuncinya Mbak, enggak, bukan masalah jin yang pelik dan parah, enggak. Ke masalah cara pandang hidup Mbak. Cara Mbak itu memandang hidup itu. Menjadikan segalanya ini kan berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk, ada halus, ada kasar, ada terang, ada gelap, semuanya pasangan. Tapi kalau sifat hewani kita yang didepankan, pasti akan selalu memandang hal yang berpasangan itu menjadi suatu hal yang kontradiktif, suatu hal yang berbenturan terus. Jadi ya sudah, ada yang benar, ada yang salah, ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Kalau misal Mbak ngerasa diburukin, bercandain aja, enjoy aja, bawa santai. Nah, ini kok masalahnya, nganggap semua orang jadi musuh, akhirnya hidup jadi nggak tenang. Karena semuanya pasti nanti akan dimusuhi. Kena gesekan dikit, musuhan. Nah, jinnya masuk terus itu. Makanya ruqyah itu bukan hanya masalah mengeluarkan jin. Saya datang ke sini, jinnya keluar dengan izin Allah. Bukan hanya itu. Tapi kita melatih Mbak untuk mandiri, untuk bisa membangun karakter dan jati diri Mbak sebenar-benarnya supaya kokoh. Dan ini kesadaran Mbak tidak dibawa terus sama jin pergi ke alam mereka. Reaksinya jajal kayak apa? Kayak anak kecil tadi. Menunjukkan apa? Menunjukkan jin setan itu ya membuat Mbak akan terus-menerus punya sifat kekanak-kanakan. Di antaranya itu. Sifat lemah. Sifat bergantung terus-menerus. Kalau orang lain ini, ya aku ikut. Kalau orang lain itu, ya aku ngikut. Itu kayak begitu. Makanya sifat-sifat yang ini, bismillah Mbak pasti bisa untuk bangunnya. Saya nggak marah-marah, saya bicara menggebu-gebu supaya kita semangat, Mbak. Iya. Ya, Mbak, nanti Mbak baper sama saya lagi. Enggak. Oh, saya marah-marah, jahatin saya nih, nggak mengerti saya. Saya cuma kepengen Mbak itu sembuh total. Amin. Dan tetap insya Allah kita pantau terus. Nah, Mbak, saya rasa sih nggak perlu kayak gitu lagi. Ya, si setan yang kayak anak kecil itu biar nanti lepas dengan sendirinya. Mbak selama ini lihat penampakan enggak? Pernah ngelihat penampakan? Waktu hamil, terus apa ya, kayak mungkin perasaan saya apa gimana? Oke, apa penampakan yang Mbak lihat? Kuntilanak. Terus? Tapi kecil. Oh, imut dong. Tapi nggak tahu. Waktu saya hamil itu kan posisi tidur kepala di kiblat. Ya. Terus, Kecilnya seberapa? Segini. Ya. Cuma segini toh. Selain kuntilanak apa lagi? Kayaknya nggak pernah, cuma kelentap kayak gitu toh. Tahu nggak kuntilanak itu gambaran dari hantu wanita yang kayak bagaimana sih? Digambarkannya bagaimana biasanya sama orang-orang? Suka nyendiri di kuburan, tempat sepi, nangis sendiri, ketawa sendiri, ya kan? Iya. Iya. Itu wujud setan, penjelmaan setan yang gambarkan perasaan dan jiwa Mbak. Yang selama ini kesepian, ketawa dan nangis sendiri. Karena ngerasa orang-orang itu nggak mengerti Mbak. Tapi ada setan yang dia itu wujudnya abstrak. Yang dia itu memang betul-betul nggak menjelma dengan wujud apapun. Wallahu a'lam bishawab. Dia punya bentuk, tapi abstrak. Seringnya ada di peredaran darah. Ada di peredaran darah manusia. Yang membisiki manusia bisikan-bisikan jahat, membuat manusia sedih terus-menerus, amarah dan emosinya luap-luap, memandang hidup ini jadi sempit. Ini yang disabdakan Nabi, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu lari di tubuh manusia melalui pembuluh darahnya.
Yang lari di pembuluh darah itu yang abstrak, yang halus. Itu yang harus diwaspadai daripada kuntilanak mini. Sekarang udah paham petanya, jangan reaktif. Ya. Reaktif itu apa? Baperan. Ya itulah, bisa dibilang reaktif itu baperan. Nah, Mbak itu wanita kuat loh. Kalau ndak kuat, mana mungkin sampai detik ini. Ya ndak? Semangat ya. Makanya kalau ada apa-apa, ya insya Allah kami siap nampung curhatannya. Ya. Atau kalau mau main, silakan main ke studio, boleh-boleh aja. Boleh sama suaminya, sama putrinya. Dan nanti kalau misal ada sakit-sakit apa, Sininya enak. enak jelas. Bagian perut enak. Enak karena coba lihat lidahnya. No, kondisinya lembab banget. Sangat lembab, banyak lendir. Kondisi perutnya, pencerahannya juga dingin. Kita punya herbal namanya sehat lambung, cuma kita nggak bawa. Nah, pakai itu nanti Mbak obatnya. Kalau mau untuk ini, untuk mengobati pencernaannya dulu. Ya, sama nanti yang untuk ginjalnya, nanti kita kasih resep via WhatsApp insya Allah. Ya. Nah, yang penting ini peta Mbak harus jalankan. Kesembuhan Mbak ada di tangan Allah, kemudian di tangan Mbak sendiri. Saya katakan kemudian, bukan dan. Kalau dan itu sepadan Allah sama Mbak. Allah yang menentukan, tentu Mbak yang berikhtiar sendiri. Berikhtiar sambil mohon sama Allah. Dan ingat, ya, apa-apa yang buruk, keliru, dan kurang di kehidupan yang lalu, diperbaiki. Sekarang di bulan Muharram, tahun baru Hijriah ini, harus bisa move on. Harus bisa meningkatkan kesadaran diri lebih bagus lagi. Ya, saya menasihati untuk diri saya sendiri juga dan juga Mbak. Semangat ya. Mbak pasti bisa insya Allah. Ya, Sobat MFO, saya ulangi sekali lagi bahwasanya ruqyah ini bukan hanya kaitannya dengan jin. Jin itu mudah untuk kita hilangkan asal tahu petanya. Kita tidak perlu ngurusi jin. Karena yang bermasalah dan sakit kan dalam manusianya. Jin itu terundang karena ada suatu hal yang keliru dalam kehidupan manusia yang mungkin keluar dari fitrahnya, dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai Quran dan Sunnah. Maka saya dan terapis-terapis ruqyah yang lain itu hanya rafiq, orang-orang yang mendampingi dan juga menunjukkan jalan penyembuhan, bukan orang yang menyembuhkan. Kita hanya mengobati, yang menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Ya. Ingatlah bahwasanya hal-hal yang tidak benar, ya, cara pandang yang keliru, olah rasa yang juga keliru, kemudian pola makan, pola tidur, serta pola sehat yang lain yang juga tidak teratur, ya, itu yang menjadikan setan punya benteng di tubuh manusia. Bukankah itu sakit sendiri? Tidak, setan selalunya memanfaatkan penyakit-penyakit yang sudah ada di tubuh manusia, di jiwanya dan juga di akalnya. Sudah pernah kita bahas. Kalau penasaran, silahkan lihat lagi video-video kami sebelum ini. Terima kasih. Kami mohon undur diri, Mbak. Ya, matur nuwun, Bapak semuanya. Ya, saksikan terus segmen MFO Menyapa Rumah. Bagi yang mau mendaftarkan diri, bisa mendaftarkan ke nomor admin kami yang ada di deskripsi. Arsyadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.